Oke, selamat siang Tri. Selamat siang juga, Bu. Ya, terima kasih ya sudah mau hadir pada panggilan Ibu hari ini ya. Jadi tujuan Ibu memanggil Tri hari ini ada beberapa hal yang mau Ibu bicarakan ya. Ya. Ini terkait beberapa hal tentang Tri juga ya. Mm-mm. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, kabarnya hari ini bagaimana? Biasa aja sih, Bu. Tapi saya jadi kepikiran terus. Apa hal yang membuat kamu kepikiran terus? Bisa diceritakan? Saya cemas, Bu. Setiap hari saya merasa terbebani. Jadi apa kira-kira yang membuat kamu merasa terbebani itu? Semuanya sih, Bu. Terutama soal UTBK dan mau kuliah di mana. Mm-mm. Saya takut tidak lolos. Ya, Kalaupun sampai gagal, rasanya saya akan mengecewakan orang tua dan diri saya sendiri, Bu. oke. Jadi kekhawatiran terbesarmu itu adalah kamu gagal masuk universitas. Iya, Bu. Ya, Mm-mm. kira-kira kamu merasa hal itu akan menjadi sebuah kegagalan ketika seperti apa contohnya? Uh, Iya, Bu. Teman-teman yang lain sudah Mm-mm. mantap sama pilihannya, sementara saya masih bingung. Dan kalaupun punya pilihan, saya ragu bisa mencapainya atau tidak. Jadi ada pikiran yang terlintas di benakmu, kamu saat merasa ragu seperti itu ya? Iya, Bu. Saya sering berpikir, Mm-mm. saya tidak sepintar mereka, atau pasti tidak akan berhasil. Akhirnya saya jadi malas belajar dan malah mengisolasi diri saya sendiri. Oh, jadi dari cerita Tri tadi yang Ibu tangkap adalah ada pola pikir yang sedikit mengganggu ya dari yang kamu ceritakan tadi ya. Iya, benar. Kamu menyebutkan saya tidak sepintar mereka, kemudian juga kamu beranggapan bahwa kamu pasti tidak akan berhasil ya. Kemudian juga jadi dari pola pikirmu itu kita bisa menyebutkan itu pola pikir fixed mindset namanya atau pola pikir tetap. Nah, jadi yang harus kamu rubah adalah jadi setiap manusia ini kan ada dua pola pikir ya. Iya. Yang pertama itu ada fixed mindset, jadi pola pikir yang tetap sifatnya. Kemudian ada grow mindset, pola pikir yang bertumbuh. Nah, yang harus kamu rubah adalah fixed mindset tadi menjadi grow mindset. Jadi pola pikir yang berkembang. Ya, maksudnya, Bu? Nah, kita kita contohkan nih dari pikiranmu yang tadi ya, yang kamu sampaikan. Saya tidak sepintar mereka. Apakah itu termasuk ke dalam fakta atau hanya asumsimu saja? Mungkin asumsi, Bu. Mungkin asumsi ya. Mm-mm. Nah, jadi keyakinan mereka berarti belum tentu mencerminkan kemampuan mereka yang sebenarnya kan? Iya. Nah, dan nilai yang berbeda bukan berarti kamu tidak mampu untuk mencapai itu. Hanya saja kamu bisa merubah mungkin gaya belajarmu atau pola belajarmu yang bisa menunjang keberhasilanmu nanti. Tuh ya. Kalau Ibu lihat dari beberapa data yang Ibu dapatkan dari wali kelas ya, untuk nilaimu sudah cukup baik. Kemudian juga semua kegiatan terkait pembelajaran di sekolah, kemudian juga untuk kegiatan tambahan, ekstrakurikuler dan lain-lain kamu mengikutinya dengan baik. Nah, bisa jadi itu salah satu tujuanmu untuk mencapai keberhasilan itu prosesnya. Jadi yang namanya proses itu tidak langsung kan. Jadi ada hal-hal yang kamu harus lewati dulu. Nah, bagaimana kalau kita rubah atau kita ubah kalimatnya dari kamu saya tidak sepintar mereka, Bu. Nah, mungkin bisa diganti menjadi saya memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing. Saya akan fokus pada pengembangan diri saya. Nah, itu ya. Ya, mungkin bisa sih, Bu. Iya. Nah, lalu tentang pikiran, contohnya pasti kamu berpikir kan tadi pasti saya tidak akan berhasil, Bu, dari hal-hal yang sudah saya lakukan. Apa buktinya kalau kamu pasti gagal pada saat itu? Tidak ada sih. Tidak ada sih, Bu. Nah, betul. Jadi yang namanya masa depan itu kan kita tidak ada yang tahu ya. Nah, daripada kita memikirkan hasil yang belum pasti,
kemudian juga yang belum tahu akhirnya bagaimana kalau kita fokus pada prosesnya dulu. Nah, resiliensi itu bukan berarti kita tidak pernah gagal ya, tapi kemampuan untuk bangkit kembali setelah kita gagal. Mungkin kita bisa ubah pikiran itu menjadi, kalaupun nanti hasilnya tidak sesuai harapan nih ya, saya akan belajar lebih giat lagi atau belajar dari pengalaman yang sudah saya lewati itu. Rasanya lebih tenang kalau dipikirin begitu. Nah, itu salah satu tanda resiliensi, dan bisa juga, kita juga bisa perkuat resiliensimu dengan langkah-langkah praktis. Kira-kira apa bakat atau minatmu selain di bidang akademik? Saya suka main gitar sih, Bu. Bisa main gitar? Iya. Oh ya, bagus sekali itu. Jadi dengan bermain gitar mungkin kamu bisa mengalihkan perasaan stresmu ya. Kemudian itu juga, kira-kira siapa orang yang kamu bisa ajak cerita ketika kamu merasa diri kamu sedang pusing atau mungkin sedang merasa stres? Mungkin ke orang tua, tapi saya takut mereka khawatir, Bu, sama saya. Ya, kekhawatiran orang tua pasti ya terkait apa yang disampaikan anaknya mungkin. Tapi kembali lagi, kamu harus bisa membuka dirimu dengan orang tuamu. Menceritakan hal-hal yang sederhana dulu kepada orang tuamu. Dengan begitu, kamu akan belajar. Nah, belajar, dan mereka juga pasti akan memahami apa yang jadi masalahmu, apa yang jadi kendalamu ya. Iya. Tuh. Jadi kira-kira apa yang mau kamu coba lakukan dalam 1 minggu ke depan nanti? Nah, yang akan saya coba lakukan dalam 1 minggu ke depan, mungkin saya akan coba lawan fix mindset saya, Bu. Kalau muncul pikiran jelek, saya akan coba ubah menjadi grow mindset. Ya. Lalu saya mau mulai main gitar lagi setelah belajar. Mungkin saya juga akan cerita sedikit ke orang tua. Nah, luar biasa sekali. Itu sudah satu langkah yang baik ya, Tri ya, untuk kamu mengawali rencanamu ya. Jadi kita akan evaluasi lagi nanti ya, mungkin di pertemuan berikutnya. Ingat ya, proses ini butuh waktu. Jadi mungkin tidak mudah untukmu melewati ini. Ibu yakin nanti ke depannya kamu akan bisa menghadapinya. Kamu pasti akan lebih tangguh lagi menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin berkaitan dengan masalah akademikmu atau mungkin hal-hal yang lain ya. Nah, jadi kamu harus lebih berani lagi dalam menghadapi tantangan. Ya. Itu ya. Ya, terima kasih banyak ya, Bu. Saya jadi merasa lebih lega sekarang. Ya, sama-sama Tri. Ya. Ibu yakin kamu pasti bisa menghadapinya, ya? Ya. Oke, terima kasih. Semangat.